Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Ini membahas soal faham dan salah faham. Diuraikan oleh Raden Ngabei Haji Minhajurrahman Joyo Sugito, kira-kira 60 tahun yang lalu, antara kira-kira tahun 1966. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, salah faham bangsa Arab Quraisy sejak permulaan Nabi kita Muhammad Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugasnya mengangkat hidup kemanusiaan ke puncak kemuliaan jiwanya, makin lama makin menghebat. Dikatakannya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjalankan usahanya untuk memisahkan kerabat dan keluarga. Ini dianggap sebagai kesalahan besar yang tidak boleh diampuni. Inilah yang menimbulkan peperangan yang makin lama makin besar. Meskipun Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya sudah mengungsikan diri ke tempat yang aman, yaitu ke Madinah, yang oleh para sahabat, para pengikutnya Nabi disebut sebagai hijrah. Karena serangan Quraisy bersenjata inilah, maka kaum muslimin diperkenankan mempertahankan diri dengan senjata juga. Perang di Badar, perang Uhud, perang Ahzab, demikian itulah sifatnya. Perang yang terakhir yakni perang Ahzab, itulah yang melumpuhkan sama sekali kekuatan Quraisy, sehingga lenyaplah usahanya mengumpulkan kekuatan untuk membinasakan Islam. Mulai timbul keyakinan mereka itu bahwa Islam itu selama ini selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Salah paham mereka itu tidak dapat menolong dirinya untuk membinasakan kebenaran. Meskipun seberapapun besarnya kekuatan senjata dan harta benda maupun tipu muslihatnya, akhirnya tatkala Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya hendak pergi berhaji ke Mekah Al-Mukarramah, di Hudaibiyah dihadang oleh kaum Quraisy, dilarang masuk Mekah. Kalau tidak akan dibinasakan dengan senjata. Lalu diadakan pembicaraan perdamaian. Terjadi sengketa. Akhirnya terjadi juga perjanjian damai
isi perjanjian ini dirasa oleh kebanyakan para sahabat sangat menghina martabat Islam dan martabat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perjanjian itu ini diterima baik juga oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun banyak sahabat yang menggerutu karena salah paham mereka akan kebijaksanaan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebijaksanaan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh tangan Allah Ta'ala ini, yaitu kemenangan Islam akan lebih mudah dicapai di dalam keadaan damai, tidak dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan keindahan, sifat jamali. Sungguh nyatalah bahwa damai di Hudaibiyah itu jalan kemenangan Islam. Maka tidak antara lama kemudian turunlah firman Allah Ta'ala yang menegaskan bahwa dengan damai Hudaibiyah Allah Ta'ala sudah menganugerahkan kemenangan yang gilang gemilang. Firman Allah itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kami sudah memberi kemenangan kepadamu. Suatu kemenangan gilang gemilang supaya Allah melindungi kamu dari kesalahan yang ditimpakan kepadamu, yang sudah-sudah dan yang akan datang, dan penggenapan anugerahnya atas kamu dan memimpin kamu pada jalan yang benar, dan supaya menolong kamu dengan suatu pertolongan yang perkasa. Surat 48 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Maka dengan ayat itu yakinlah para sahabat akan salah pahamnya, yaitu mencela kebijaksanaan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman perjanjian damai Hudaibiyah. Lalu hilanglah penggerutuannya dan kelesuannya. Saya ulangi lagi, lalu hilanglah penggerutuannya dan kelesuannya, berubah menjadi gembira dan yakin akan kemenangannya. Ayat ini selalu menjadi ucapan setiap waktu pada ketika itu. Para sahabat sudah merasakan pengalaman kenyataan segala firman Allah Ta'ala yang sudah-sudah. Kesalahpahaman menimbulkan kebencian dan perlawanan, sedangkan faham menimbulkan penghargaan dan cinta. Salah paham terhadap Islam di dunia ini masih besar sekali. Golongan yang paham dan menerima baik kepada Islam baru ada 4.000 juta jiwa. Sekitar tahun
1955-an. Sekarang telah mencapai 1 miliar lebih. Belum ada separuh umat penduduk bumi. Kita umat Islam masih memikul kewajiban besar untuk memenangkan Islam di dunia. Salah paham mereka itu tertuju kepada agama Islam, tetapi yang utama tertuju kepada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi, kesalahpahaman mereka itu tertuju kepada agama Islam, tetapi yang terutama sekali adalah tertuju kepada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seolah-olah kelanjutan salah paham kaum Quraisy. Saudara-saudara yang budiman, perhatikanlah baik-baik perkataan dan yang akan datang. Bukankah ini suatu ramalan atau profesi atau nubuat yang menerangkan bahwa segala salah paham di dunia akan diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam akan dilenyapkan. Pusat salah paham dan permusuhan terhadap Islam itu di tanah barat. Pandangan atau padahal matahari Islam sudah mulai terbit di bumi belahan barat atau dunia barat, menerangi bumi seluruhnya. Gerakan Ahmadiyah mencurahkan kekuatannya untuk membantu tercapainya selekas-lekasnya terbitnya dan bersinarnya matahari Islam itu. Kita harus bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah Ta'ala atas pemberian kesempatan yang mulia ini. Kesempatan mulia ini hendaklah kita sambut sebaik-baiknya. Janganlah dibiarkan lewat sebagai debu dihembus oleh angin. Ingatlah bahwa waktu yang lewat tidak akan datang kembali. Sekali lewat, lenyaplah selama-lamanya. Demikian kajian dari Raden Ngabei Haji Joyo Sugito, atau lengkapnya adalah Raden Ngabei Haji Minhajur Rahman Joyo Sugito. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.